Ceta Bacora merupakan salah satu produk unggulan Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat. Kain khas dengan corak yang merupakan produk hasil kerajinan batik di Nagari Kumanis, Kabupaten Sijunjung ini sudah menjadi salah satu primadona oleh masyarakat Sijunjung. Pemerintah kabupaten pun telah mewajibkan ASN di Kabupaten Sijunjung untuk menjadikan kain Ceta Bacora sebagai salah satu seragam kerja. Kerajinan batik ini dilakukan di Desa Wisata Nagari Kumanis, Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat. Keberadaannya pun mulai ramai sejak beberapa tahun belakangan. Eksistensi kain batik yang dikenal dengan nama Ceta Bacora ini semakin meningkat saat pemerintah kabupaten mulai mengambil peran dalam pemasaran produk. Salah satu kelompok yang hingga kini masih aktif dalam produksi kain Ceta Bacora ini adalah kelompok Ceta Bacora Kumanis. Kelompok Ceta Bacora Kumanis ini sudah mulai mengikuti pelatihan membatik sejak tahun 2016 sampai dengan 2020. Kelompok ini sudah mulai produksi pada bulan Agustus tahun 2019 hingga saat ini. Dengan jumlah anggota dari 25 orang. Dan kini akhirnya tinggal 8 orang yang masih aktif memproduksi Ceta Bacora. Masing-masing anggota memiliki peran sendiri dalam proses pembuatan Ceta Bacora, mulai dari tahap penggambaran, mencanting, dan pewarnaan, serta tahapan lainnya. Pembuatan Ceta Bacora ini sama halnya dengan proses pembuatan kain batik. Awalnya, corak atau gambar dilukis di atas kertas. Lalu, gambar tersebut dibuat di atas kain dasar yang berwarna putih. Pada proses ini, pemindahan gambar dilakukan dengan teliti agar menghasilkan gambar atau motif yang rapi. Selain ditulis, Ceta Bacora ini juga dibuat dengan metode cetak dengan menggunakan plat. Selanjutnya proses membatik dilakukan dengan melekatkan lilin dengan menyesuaikan pola yang telah dibuat. Pelekatan lilin ini juga tergantung pada corak dan motif yang dibuat. Nah, inilah hasil dari proses pelekatan lilin tadi. Beberapa bagian ditutupi lilin agar saat proses pewarnaan, bagian tersebut tidak ikut terwarnai. Pewarnaan kain Ceta Bacora ini pun menggunakan bahan alami dari alam. Salah satunya bahan kulit jengkol. Dari kulit jengkol diperoleh warna alami, sehingga warna kain lebih menarik. Pada proses pewarnaan, kain direndam secara menyeluruh. Setelah tahapan tersebut, kain akan dimasukkan ke dalam air mendidih
untuk meluruhkan lilin yang digunakan untuk melindungi kain dari warna. Proses pewarnaan kain ini disesuaikan dengan kebutuhan warna pada kain. Jika kain memiliki banyak corak warna, maka akan ada beberapa tahapan lain yang akan dilakukan. Untuk tahapan selanjutnya, cetak bacorak dikeringkan dengan cara diangin-anginkan. Motif kami ambil dari cerita yang ada di nagari kami, contohnya riak tapian jonggi, bunga tapian jonggi, dan kearifan atau kebiasaan masyarakat kami dengan petani karet. Yang unik dari kami cetak bacorak Kumanis, kami mempunyai motif dengan ragam hias sendiri, yaitu dengan cerita yang kami ambil dari kisah situs pemakaman anak rajo yang ada di nagari kami. Pemasaran cetak bacorak Kumanis masih menggunakan media sosial seperti IG, FB dengan CBK Batik Tulis Kumani, IG dengan Batik Tulis Kumanis, setelah itu dengan melalui kontak WA. Kain cetak bacorak ini memiliki banyak ragam corak dan motif. Motif-motif yang dihadirkan di kain tersebut menghadirkan motif yang menceritakan aktivitas masyarakat serta budaya lokal. Beberapa di antaranya lansek manih, rumah gadang, motif bakawa adat, dan banyak motif lainnya yang sangat menarik. Permintaan motif pun juga bisa disesuaikan dengan keinginan pembeli yang dapat mewakili identitasnya atau pekerjaannya. Saat ini peminat cetak bacorak di lingkungan masyarakat Sijunjung memang didominasi oleh kalangan OPD. Selain seragam kerja, cetak bacorak juga digunakan untuk acara-acara besar atau pakaian resmi. Dengan motif unik dan asli buatan tangan pengrajin, membuat cetak bacorak terlihat lebih berkelas. Untuk itu, tidak heran sekelas pejabat atau kalangan tertentu menggunakan cetak bacorak untuk acara-acara besar atau formal maupun informal. Dalam rangka untuk mengembangkan produk unggulan daerah di Kabupaten Sijunjung, permintaan daerah dalam hal ini diberatkan kepada Perindak KOP UKM Kabupaten Sijunjung melakukan pembinaan pengawasan terhadap UKM yang ada di Kabupaten Sijunjung untuk pemasaran di cetak bacorak itu sendiri itu melalui pameran-pameran atau event-event yang ada. Harapannya ke depan kita cetak bacorak Kumanis mempunyai galeri supaya tamu-tamu kita yang datang bisa memilih secara leluasa dan kemudian mudah kita untuk mendapatkan bahan yang kita gunakan untuk cetak bacorak Kumanis. Dalam proses pengembangan potensi cetak bacorak ini, pemerintah Kabupaten Sijunjung, dalam hal ini Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah atau Dakperinkop UKM melakukan pelatihan dan memberikan fasilitas serta pembinaan dalam upaya pemenuhan permintaan pasar dan peningkatan kualitas produk. Diharapkan keberadaan cetak bacorak dapat terus dilestarikan dan dapat digunakan oleh seluruh lapisan masyarakat.